Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat siang buat semuanya. Ini yang kesekian kalinya Mas Ari mengadakan walimatul urs. Tapi belum ada pengantin laki-lakinya karena anaknya masih kecil itu ya. Saya tidak tahu ini harus bilang apa. Kemudian Pak Bayu juga nanti mau bilang apa ini. Soalnya di luar prediksi saya kalau hari ini ada audien, ada Bapak Ibu sekalian yang rawuh di tempat ini. Karena mohon maaf sekali, kami melakukan perjalanan itu sejak kemarin. Jam 7 berangkat dari rumahnya Pak Bayu, kemudian talkshow di Jombang jam 9 sampai jam 11, kemudian langsung ke Kediri, di Wates sana jam 1, selesai jam 2, jam 3, tadi malam jam 7 itu di Trenggalek, kemudian tadi pagi di Ponorogo, sekarang di sini. Tapi memang beda. Kemarin itu saya sudah sampaikan ke Mas Ari bahwa talkshow-nya nggak pakai audien. Talkshow-nya di radio aja biar mendengarkan dari rumah melalui SMS atau on air gitu ya. Karena kita butuh waktu cepat. Durasinya cuma 1 jam talkshow-nya karena ada 6 titik. Ini nanti malam itu di Nganjuk. Jadi tidak apa-apa, tadi sudah rundingan sama Pak Bayu, ya apa mana masa kate diusir di demo gitu. Gak apa-apa, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita, ini mayoritas orang Islam ya, agamanya Islam. Di surat Al-Ikhlas itu kan tidak ada satupun kata ikhlas, iya enggak? Jadi kalau ikhlas itu gak usah ngomong-ngomong. Nah ini Pak Bayu. Jadi Pak Bayu kayaknya tulus, ikhlas, gak ngomong. Aku ikhlas kok Pak. Enggak. Tapi beliaunya ini tulus banget. Karena tadi juga di Pak Moeng itu ada, katanya ada 5 orang. Tapi ternyata yang datang itu sampai 20 orang. Jadi durasi 1 jam itu molor sampai jam setengah 12. Jadi saya mohon maaf ya. Semuanya itu sama tujuannya, mencari solusi, dan semuanya itu sakit gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika harapan itu luar biasa, ingin ketemu sama Pak Bayu tadi. Saya cerita di sana, nggak cerita di sini. Ternyata yang sakit itu ada yang bawa kursi roda, ada yang bawa teken, ada yang macam-macam lah. Ketika ketemu Pak Bayu itu bisa tertawa, bisa guyu gembira gitu. Nggak tahu Pak Bayu ini ada apanya gitu. Saya tanya, Pak, sama ini megurunan di ora gitu. Artinya solusi itu ada sebelum Pak Bayu. Nah, mudah-mudahan di sini juga sabar itu tulus juga ya, ikhlas. Nggak nang di Pak Bayu gak teko-teko itu ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran Pak Bayu di sini juga memberikan satu kebahagiaan, kemudian juga memberikan satu kesembuhan bagi Anda semuanya walaupun belum minum jamu tetes yang namanya ekstrimen. Ya Bu ya. Ya wis, gitu aja. Itu maaf saya kepada jenengan. Saya minta maaf sekali. Dan beberapa titik yang sudah kita sampaikan kepada panjenengan semuanya tadi itu tidak lain bahwa memang sekali lagi saya sampaikan, ini bukan sebuah bisnis yang dikatakan bisnis murni. Ini jual ekstrimen kemudian dapat untung banyak, laku banyak, kemudian dengan banyaknya audien datang ke sini, kemudian ini suatu kebanggaan bagi kami, bukan begitu. Ini kalau saya dengar talkshow-nya Pak Bayu itu, kalau Pak Bayu didatangi orang Bayu tambah ngenes. Lek iso mulai Pak gitu, gak dodolan ekstrimen katanya begitu. Ini tapi lain daripada itu bahwa kehadiran Pak Bayu ini adalah sebagai bukti keseriusan dan kesungguhan dan tingkat tanggung jawab yang tinggi. Beliau adalah sebagai produsen dari jamu ini, namanya jamu tetes ini.
sampean bisa membayangkan dan juga mempertimbangkan dan juga menilai di antara sekian ribu produk jamu maupun obat, sampean ada satu yang kenal dengan yang bikin gitu ya. Ada enggak? Sehingga jamu sirah ngeluh langsung waras, ada enggak? Ketemu enggak jenengan? Jamu tetes dan lain sebagainya ketemu enggak? Tapi eksperimen itu berapa kali datang ke sini gitu kan. Sampai saya tuh kenal sama bapak ini. Saking seringnya datang ke sini sama Pak siapa tadi. Halo Mas Reza gitu. Tapi ada juga yang hanya mendengarkan suara saya gitu dengan Pak Bayu. Kemudian itu dan memang ini merupakan salah satu jamu tetes yang mungkin beda dengan yang lain begitu ya. Dan nanti saya pengennya berdialog dengan Pak Bayu itu kan ingin menyampaikan edukasinya. Tapi kalau sudah begini suasananya ya menjadi sebuah satu forum diskusi akhirnya. Keluhan kemudian solusinya gimana. Tetap kita konsekuensi seperti itu. Mudah-mudahan dengan urutan nama yang ada ini panjenengan semua tetap sabar ya Bu ya. Dibatasi 1 jam semuanya? Enggak ya? Enggak ya? Semuanya insya Allah nanti akan bisa mengungkapkan ya. Tapi saya berharap jangan panjang-panjang ya. Karena orangnya banyak. Saya khawatir ada yang enggak ikhlas. Nanti itu menjadi emosi. Wah, aku ya loro padha lorone cak ngene. Aja akeh omong po. Akhirnya begitu. Akhirnya ikhlasnya hilang. Akhirnya penyakitnya enggak sembuh, ketambahan emosi tadi, darahnya naik ya, Pak ya. Nanti minum ekstrimen lagi, jangan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi maklum buat Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Dan tentunya sekali lagi saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya walaupun ini sebenarnya bukan saya yang telat, tapi informasinya yang salah gitu ya. Informasinya pagi, tapi berhubung jenengan sudah di sini masa mau diusir kan gitu. Wis gak apa-apa sekali-sekali tirakat nang omahe Mas Ari. Baik, tidak panjang lebar saya sampaikan sebagai pembuka aja kepada panjenengan semuanya. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya. Lalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan semua makhluk Tuhan yang saat ini menyaksikan kita, yang bisa menyaksikan kita, bisa mendoakan kita. Sama-sama malaikatnya mendoakan kita, wali-walinya Allah mendoakan kita, dan orang-orang yang baik dengan kita semuanya mendoakan kita. Mudah-mudahan doa-doa itu akan menyentuh kita dan menjadi kesembuhan bagi kita semuanya. Bukan hanya eksperimen yang bisa menjadikan mediasi, tapi doa-doa yang orang-orang yang makhluk-makhluk yang kita tidak bisa melihat, mereka semuanya mendoakan kita. Dan itu yang kita harapkan. Al-hadiniyah bin niyatin sholih. Al-Fatihah. Terima kasih Bu Bapak. Dan selanjutnya sebagai pembuka saya minta Pak Bayu untuk menyampaikan sesuatu sepatah demi kata. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan maaf dulu karena datang terlambat tadi, tapi saya berterima kasih atas sambutan, atas kepercayaan Bapak Ibu kepada kami, atas satu etikat baik untuk kita bisa sama-sama menjadi lebih baik dan lebih sehat. Jadi sebenarnya memang seperti apa yang dikatakan Pak Reza, tadi saya juga kaget, tidak ada acara kumpul. Tapi berkumpul tidak apa-apa. Kenapa begini Bapak Ibu? Jadi ini eksperimen seperti Pak Reza sudah bilang. Harapan saya itu jenengan sehat dan bukan lebih banyak yang sakit. Tapi lebih berkurang gitu. Kenapa kok begitu? Karena kami datang bukan senang jualannya. Ini saya luruskan, kami bukan senang untuk berjualan, tapi kami senang ketika mendengarkan saya talk show, itu kan lebih banyak melatih untuk hidup sehat, melatih hidup gayanya hidup sehat. Jadi
nanti ketika sudah sehat minta tolong diajarkan ke yang lain. Jadi kalaupun ketemu gini kan lebih enak ya kita saling silaturahmi kan gitu aja. Bukan untuk wah ini saya masih sakit gini-gini gitu. Tapi ya ini ada banyak yang datang yang baru juga tidak apa-apa. Tapi tidak masalah. Jadi kita akan sama-sama diskusi, kita sama-sama berharap ada mujizat, ada pertolongan dari Tuhan supaya penyakit-penyakit jenengan bisa disembuhkan. Itu. Jadi kita akan mulai ya Pak ya. Oke, dimulai ya. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa radio ini juga didengerin langsung oleh masyarakat Madiun, Ponorogo, Ngawi, mana ini Magetan. Barangkali Anda semuanya setiap hari juga mendengarkan radio. Kemudian hanya itu relaynya saja. Anda bisa berkonsultasi melalui call centernya Ekstrimen. Telepon ya Bu ya, jangan SMS. Soalnya satu hari itu bisa SMS itu bisa di atas 50. Jadi kalau saya pas nyopir gitu nggak bisa balesin. Kalau telepon insya Allah pasti saya angkat. Nomornya dicatat 081 33 11 76050. Nomor itu spesial buat ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau yang lain saya sudah siapkan nomor lain gitu. Diulang lagi ya. 081 33 11 76050. 08133 11 76050. Ibu-ibu yang di rumah cari itu loh, areng ya. Ditulis di tembok yang di rumah, bukan yang di sini. Ditulis di tembok yang gede call center Ekstrimen 08133. Diulang lagi. 08133 11 76050. Insya Allah kalau kami bisa menjawab, kami jawab. Kalau tidak kami jawab, kami sampaikan ke Pak Bayu. Karena Pak Bayu tidak selalu membawa HP-nya call center. Dilajengakan Pak Haryoto. Maka Pak Haryoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Bayu beserta hadirin semua. Untuk Pak Bayu, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih Pak Bayu. Kami setelah minum Ekstrimen ini kami sudah cukup lama, hampir 1 tahun. Ternyata ya kesehatan kami makin hari makin bagus, makin meningkat. Setelah kami ketahui kemarin kan baru saja kami cek laborat, dinyatakan sudah bagus, termasuk gastritis kurni saya sudah bagus. Nah untuk ini selanjutnya ya kami mohon petunjuk dari Pak Bayu. Yang tadinya saya minum tuh tiap hari itu 5 tetes 3 kali. Ya sekarang itu bagaimana petunjuk untuk selanjutnya. Dan kami juga sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas berkat dari Ekstrimen ini sehingga kami bisa pulih kembali dan normal kembali seperti saat ini. Kalau dibandingkan dulu kami bertemu pertama pada Pak Bayu kan masih pucet dan lain sebagainya, sekarang tambah sehat, tambah lincah lagi dan kami mohon untuk petunjuk selanjutnya. Gitu. Matur nuwun Pak, matur nuwun saestu jenengan saras ngeten kula nderek bingah. Kulitipun kan sampun cerah, ngoten nggih sampun seger. Lah sakniki harapan kula setunggal. Niki nyuwun tulung terus dijagi kesehatanipun. Amin. Nyuwun tulung dijagi kesehatanipun terus sing nomor kalih nggih ngapunten ngajak putra-putranipun ngoten Pak nggih supados sehat. Soale kenging napa kok ngoten menawi jenengan sampun sehat putrane diengetaken mulai sakniki mboten usah sakit. Tiyang niku mboten usah sakit niku saged. Saestu saged. Nggih, saestu saged. Dados carane terus pundi menawi sampun sehat ngeten menika dijagi Pak. Ekstrimenipun ngunjuk 3 tetes mawon to Pak sehari sekali ngeten mawon. Napa ping kalih ngaten nggih. Tapi nyuwun tulung gaya hidup sehatipun tetap dijalani. Makannya teratur, secukupnya, buah, sayur, sing makanan-makanan sing mboten sehat niku dipun hindari.
Namung niku mawon. Tapi cek bekatul kersa Pak, mboten napa. Mboten napa. Nggih. Terus tapi untuk pedes ini sampai sekarang kok belum bisa ya Pak Bayu. Tes pundi? Makan yang agak pedes-pedes ini sampai Tasik sekarang dereng belum bisa. dilatih alon-alon. Oh, iya. Cekap 3 tetes ngoten mawon, Pak. Niku mangke berangsur-angsur saged malih. Napa menawi kenging pedes tasik kembung napa diare? Biasanya pun diare murus. Nggih, mboten napa, nggih. Mangke tasik mesti saged pulih. Mesti saged pulih. Cuman kan waktu riyen kan betul-betul parah to kondisinipun. Iya. Parah. Dados sakniki nggih sampun sehat. Alhamdulillah. Menawi jenengan saestu menawi foto ngoten nggih bandingaken tahun riyen kali sakniki benten. Nggih. Kemarin Seger, jauh lebih seger nggih. Iya. Kula nderek bunga. Dados nyuwun tulung sing sampun sehat niki dijagi Pak nggih. Amin. Nek sakit mboten usah sakit. Iya. Kula tanglet jujur niki jenengan dalam waktu 1 tahun selama ngunjuk ekstrimen niki gerah ping pinten Pak jenengan? Kok belum biasanya masuk angin, sekarang sudah enggak masuk angin. Nah, biasa. Tapi sekarang masih Pak, untuk kaki-kaki itu kan masih ada sedikit linu-linu itu apa? normal Pak. Normal. Niku normal. Dados tapi sakit kados tipes, diare, sakit panas pinten-pinten dinten ngoten? Betul. Nah, niki dados niki satu kesaksian Bapak Ibu semuanya nggih. Tiyang sakit niku sakjane mboten parang sakit lho sakit. Ngoten lho nggih. Buktine napa kula kepanggih Pak sinten Pak Haryono nggih. Pak Haryoto nggih. Pak Haryoto niki sampun radi dangu, sampun 1 tahun nggih Pak nggih. Sampun 1 tahun. Waktu niku pucet pertama niku wis keluhanipun pokoke langganan pundi-pundi. Obatnya banyak sekali. Jelasipun ngoten. Lah ketika kita hidup sehat, mengkonsumsi ekstrimen secara teratur, niki satu kesaksian bahwa kita betul-betul saged tanpa sakit. Ngoten. Kan sekeco to nek coba bayangaken, gesang tanpa sakit ini kan sekeco, ngoten lho. Lah niki saged, niki bukan hanya teori. Niki betul-betul bisa ketika kita melakukannya. Lah, empun ngantos sakit baru mungkin kepanggih kula kepanggih ngeten iki remen kula ben dinten ngeten kepanggih remen kula. Ngantos dangu soalnya napa nek sampun saras bungah ngoten kula nderek bungah. Ngoten. Nggih nyuwun tulung dijagi Pak nggih. Amin amin. Nggih, ngatur matur nuwun nggih. Dalem matur nuwun. Nggih Pak, matur nuwun. Suwe hati, kaya bancaan wae. Nggih. Oh, pamit. Nggih. Penyakit tiyang kada duit niku ngantuk. Turu. Nggih, sarasa. Nggih mugi-mugi rezeki tambah kathah nggih sedaya. Nggih. Bu Pak Sunarko. Kenanga mulya. Jenengan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki satring ajeng konsultasi kalih Mas Bayu. Kula niki gadah keluhan sakit perut. Mumpun 2 tahun. Mumpun berobat ke sana kemari tapi belum ada hasil. Udah habis 1 botol minum ekstrimen ini, badan sudah terasa ringan, tapi masih merasakan panas, kembung, keras, sakit perut. Minumnya pinten tetes, Mas? 5 tetes 3 kali. Menawi mboten tah 5 tetes jenengan turunaken 2 tetes, dados 3 tetes. Ngoten nggih. Menawi 3 tetes mboten tahan malih 2 tetes. Menawi kepeksa mboten tahan malih 1 tetes. Nggih. 1 tetes 1 hari 3 kali. Ngoten nggih. Itu yang pertama. Pantangannya ndak boleh pedes. Sebenarnya ya, tidak boleh pedas, itu aja sudah. Kalau buah yang tidak boleh niku Pak sih, buah yang tidak boleh buah-buah merangsang, kados nanas, kados salak niku mboten pareng. Niku mawon. Kados maem santen niku mboten rangsal. Santen pun riyen niki tambah sakit. Lah niki kadang-kadang sami niku Bapak niku sakit madaran senengane susu coklat. Oh niku tambah sakit niku. Saestu. Coklat itu lebih parah coklat Pak daripada kopi. Coklat niku mekemah niku jahat. Ngaten nggih. Nggih. Dados Mas nyuwun tulung niku terus nek saged niki wau nggih makme mboten pareng pedis tapi teratur. Ngaten nggih. Nyuwun tulung teratur, ngaten. Nek dalu niku mboten saged tilem. Nek siang kerjane napa? Niki mboten dereng saged aktivitas. Dereng saged aktivitas. Saged melampah seminggu niki. Oh ngoten nggih. Lho berarti saderenge nuwun niki berarti. Nggih, tilem mawon. Ya termasuk rezeki lah nggih. Nggih. Setunggal botol sampun telas nggih. Nggih.
ditelateni kedik Mas Nggih. Nggih. Injing diparingi tajin Mas, nyuwun tulung Mas. Oh nggih. Nggih. Nggih, niki keringet dingin apa keringet panas niki? Sumuk, Pak. Oh, sumuk. Nek sumuk kan sehat. Menawi ingin kesana sumuk tapi keringet dingin niki lak boten sehat. Tapi boten apa berarti nek saged keringetan berarti saged pulih. Oh iya. Nggih, ngaten Mas. Nyuwun tulung nggih. Nggih. Iki ajeng nanggletne adik kula, damel amande niku kalau ngonsumsi ekstrimen niku berapa tetes? Ama umurnya Kelas TK. TK. Niki gini, Bapak Ibu sekalian. Jadi jenengan kula matur wau nggih. Saya sekalian adzan nggih. Tajin mboten, atas ngunjuk tajin mboten. Nggih, tajin niku terus niku. Terus nggih, tajin niku kalih gendhis, kalih sarem kedik ngoten nggih. Niku ditelateni kalih sakniki mulai dilatih kerja. Dilatih injing-injing lampa-lampa, kedik-kedik, mungkin payah kedik istirahat. Ngoten nggih. Kersane napa? Kersane mboten usah kedangon untuk pola pemulihanipun. Ngoten nggih Mas nggih. Dados ekstrimene nek gangsal tetes keberatan 3 tetes mawon. Oh nggih. Nggih, yen tolong nggih. Nggih. Nggih ngaten. Lah niku sing saged dikonsumsi niku jenis makanan semua pokoknya makanan ndak merangsang. Makanan merangsang niku kados nongko, nanas, salak niku makanan-makanan yang merangsang perut. Ngoten nggih. Lah untuk adiknya tadi hindari minum es, betul-betul dihindari minum es. Oh nggih. Dados minum ekstrimennya karena masih TK ya cukup 1 hari sekali 3 tetes gitu doa cukup Mas. Oh, okay. Mau tidur. Okay. Gitu ya. Dados yang paling penting satu pantangannya tidak boleh minum es gitu aja sudah. Niku kan alit-alit piyambak, mau sik cilik gak usah operasi. Ngaten nggih. Nggih matur suwun sangat ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut itu Pak. Rambutnya rontok Pak. Karena kena itu loh Pak, dulu kena tipes. Terus sampai panas tinggi. Panas tinggi. Betul. Terus sudah dipakein orang, dipakein kasih apa itu telur, kata-kata orang seperti itu, tapi tetap belum tumbuh. Apa kan bisa untuk menumbuhkan Maaf Pak, rambut. umur berapa Pak yang sakit ini Pak? 35 Pak. 35, iya Pak Nardi. Iya. Pak Bayu, silakan. Jadi begini Pak Nardi, jadi bagi penderita tipes karena panas yang tinggi, memang ada beberapa pasien yang pengaruhnya ke rontoknya rambut. Jadi cara membantunya demikian. Ada dua sistem. Yang pertama diminum. Jadi ketika orang kena sakit tipes dengan panas yang cukup tinggi dalam waktu yang lama, sehingga sarafnya juga menjadi rusak. Kemudian yang kedua, untuk mempercepat penumbuhan rambut, kita pakai teori kuno Pak. Jadi kalau Bapak tahu merang seperti itu, merang yang dibakar, abunya diambil Pak, dicampur dengan bijinya pepaya seperti itu. Kemudian itu jadi kira-kira 1 sendok makan biji pepaya, 1 sendok makan abunya merang, kemudian ditetesi 10 tetes, Bapak buat cem-ceman, itu boleh dipakai setiap sore sebelum mandi Pak, sebelum mandi. Jadi sebelum mandi dipakai itu, dibalurkan, kemudian disiram. Jangan dibuang, itu sisanya disimpan, itu bisa untuk beberapa kali. Kalau sarafnya dalam sudah cukup, kemudian yang kedua luarnya dikasih nutrisi seperti itu, maka dalam hitungan tidak lama Pak, 1 bulan maka mulai tumbuh rambut. Jarang-jarang sih memang tumbuhnya, tapi lama-lama sekitar 2-3 bulan akan tumbuh. Dan itu adalah ramuan yang mujarab seperti itu. Saya Bayu Diningrat sebagai formulator dari jamu tetes ekstrimen. Anda bisa mendapatkan jamu tetes ekstrimen yang asli di agen-agen yang telah bekerja sama dengan kami. Dapatkan jamu tetes ekstrimen seharga Rp180.000 di tempat Mas Bahrun. Alamat Dusun Trukan, Kelurahan Banyuripan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Nomor handphone 085 878 208516. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jamu tetes ekstrimen. Semoga lekas sembuh. Suami saya itu saya periksakan tidak mau. Iya. Kakinya itu seperti tumbuh benjolan. Iya. Setelah diberi obat tetes itu ngering. Iya. Terus tumbuh lagi kering itu sampai 1
kaki itu penuh. Iya. Saya bilang itu sakit gula, Pak. Orangnya saya periksakan tidak mau. Itu kira-kira solusinya bagaimana, Pak? Kalau minum Oke, iya Bu. Baik. Terima Ibu kasih. Nino ya Bu ya. Iya, Ibu yang Nino kedua, dengarkan Bu, sambil bawa pulpen nanti Bu ya, saya jelaskan. Yang kedua, Pak, Iya, silakan. apakah ekstrim itu bisa untuk menguruskan badan atau saya terlalu gemuk? Siapa yang gemuk Bu? Iya, umurnya baru 14 tahun. Oh iya. Oh, masih 14 tahun. Iya, makasih. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Ya, yang telepon ditahan dulu mungkin. Silakan Pak Bayu langsung aja. Oke. Jadi kalau untuk Ibu Bu Nino bisa tadi ya, Bu siapa lupa Ibu tadi, Bu tolong dibawa pulpen gini caranya. Untuk bapaknya yang sakit, tadi bisa juga itu gula. Tapi biarpun gula tidak masalah. Kontrol juga boleh, tidak kontrol dulu juga tidak apa-apa. Tapi kalau untuk menghilangkan bekas luka dan lukanya tadi, caranya demikian Bu. Jadi Ibu cari asam jawa, sekitar taruhlah 3 sendok dicampur dengan garam biasa. Garam dapur itu 3 sendok direbus Bu ya. Direbus sampai mendidih. Kemudian airnya cukup 250 sampai 300 ml Bu. 1 gelas lebih sedikit lah ya. Direbus nanti jadinya kan sudah hancur semua. Jadi cairan warnanya coklat muda. Nah, cairan itu dipakai untuk nyuci terus Bu. Lukanya pagi, sore dicuci dengan itu. Setelah dicuci bersih, nanti perkiraan saya maksimal 2 minggu pasti sudah kering semua dan tidak menyebar lagi. Soalnya luka di kaki ada 2. Luka yang nananya berair itu bisa nyebar seperti itu juga. Tapi itu belum tentu juga diabetes. Nah, ciri khas diabetes rata-rata yang pertama biasanya sering kencing. Terus yang kedua memang ya kaki capek semua. Terus yang ketiga warna kulit jadi hitam. 5 tetes 3 kali sehari rutin Bu ya. Jadi nanti setelah 1 bulan Ibu boleh cek, boleh kasih informasi ke kita perkembangannya. Kita akan selalu terbuka Bu. Terus untuk diet untuk anaknya tadi bisa Bu diminum setelah makan Bu ya. Setelah makan diminum 10 tetes. Oke. 3 kali sehari. Setelah makan. Oke, terima. Tanya nih Pak, saya kan 2 tahun terakhir ini kan didiagnosa kena colitis. Apa Pak? Colitis kronik non spesifik. Colitis Iya. kronik non spesifik. Ya itu semacam peradangan di usus besar. Oh gitu. Oh, radang usus besar. Iya. Sudah di endoskopi Pak? Sudah di kolonoskopi. Oh iya. Di endoskopi tapi di kolonoskopi. Di kolonoskopinya oke. Ada luka atau ada benjolan Pak? Itu waktu itu belum ada iritasi juga belum ada luka juga, polip juga belum ada, jadi bersih, cuma meradangnya itu terus menerus gitu. Sampai keluar cairan Pak di celah dalamnya? Selama ini belum. Oke, bagus lah. Warnanya kadang hitam. Iya, oke. Saya ngerti. Iya, itu pertanyaan pertama, apa bisa minimal menekan lah Pak? Saya dulu seperti itu Pak, dan saya sembuh. Bapak bisa? Oh gitu ya? Iya. Ya itu soalnya dari dokter itu ada informasi katanya itu cuma bisa dikendalikan. Betul. Iya, cuma bisa dikendalikan. Iya, nanti saya kasih tipsnya habis ini. Ya, oke Pak ya. Pertanyaan kedua Pak ini. Iya. Selama ini kan saya 10 tahun terakhir ini kena rematik kalau tidak salah. Iya. Rematik artritis atau apa gitu. Iya. Itu apa hubungannya sama itu tuh Pak? Tidak ada. Nanti saya jelaskan Pak. Oke. Oke Pak. Ini kalau bisa nanti saya tak ke istana. Kalau mau dijelaskan sini saya Pak, enggak apa-apa, tapi nanti saya mungkin enggak puas, nanti saya ke istana aja. Iya. Secepatnya Pak. Secepatnya nanti karena waktu kita nanti ada talk show di sini. Dijelaskan di lewat radio ini. Saya jelaskan di radio ini juga. Bentar Pak ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Singgih. Iya Pak. Saja Pak Singgih ya. Monggo. Jadi ini sama Pak Singgih, bukan hanya Pak Singgih. Ini kasus bahaya juga Pak. Jadi orang mengalami colitis yang di dalam usus besar itu lebih banyak lagi sekarang. Terutama wanita juga banyak mengalaminya. Diawali dari BAB yang tidak lancar. Kalau setelah itu terjadi BAB yang kelancaran, sampai sering BAB, sampai sering buang besar. Jadi tidak bisa, pertamanya tidak bisa keras, jadi mulai lembek seperti itu. Dan waktunya lama, bertahun-tahun. Nah, ini sangat bahaya. Saya baru betul sembuh ini 2 tahun, betul-betul sembuh. Jadi minumnya 1 hari 5 tetes 3 kali. Kemudian yang kedua, hindari dulu makanan-makanan yang merangsang seperti durian, salak, kemudian cabai yang terlalu pedas. Ya boleh makan cabai, boleh makan durian, tidak boleh dalam jumlah banyak. Ketika dalam over dia akan sakit kembali. Kemudian yang ketiga, yang paling penting hindari, ini yang paling penting Pak ya.
hindari kecapean. Hindari kecapean. Jadi kenapa saya dulu bisa sakit seperti ini? Karena saya terlalu capek. Tapi ketika semua mulai normal, buang air besarnya lancar, makannya teratur, sekarang sudah betul-betul bagus. Dan ini terbukti. Kemudian nanti ketika Bapak menerapkan pola seperti ini, rematiknya tadi ikutannya akan bonusnya ikut hilang juga sakitnya. Tapi tidak ada hubungannya. Ini tidak ada hubungannya. Seandainya ada hubungannya mungkin karena penyerapan nutrisi vitamin B yang tidak sempurna sehingga timbul rasa sakit dan rematik tadi. Tapi ketika ini berangsur-angsur baik, bagus semuanya. Nggih, semanun dilajengaken Ahmad Kasbi. Nggih jenengan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Griya kula pojok, nami kula Ahmad Kasbi. Lah keluhan kula menika rumiyin operasi prostat, Pak. Operasi prostat pun sampun wonten setahun, Pak. Lah menika kados disajane Pak Bayu pipis mboten saged telas kala wau. Lah kula nggih sampun tumbas ekskremen menika nggih dereng kula. Nggih nyuwun wangah saking Pak Bayu supados saged pulih kados rumiyin-rumiyin, Pak. Damelan kula kerja berat. Dados ngaten, Pak Nggih. Niki amargi sampun atas operasi. Nggih. Lah niki pesen sing dereng niki. Nggih. Bagi pekerja-pekerja keras nyuwun tulung mumpung dereng sakit, mumpun sering nahan kencing. Niku kan penyakitnya kan setunggal. Waktu rumiyin niku badhe pipis niku sering ngempet. Nggih. Niku tok sajane. Perkawise guampil kan namung setunggal gara-gara keseringan ngempet wayahe pipis. Lah akhirnya tambah dangu, akhirnya salurane tambah ageng, akhirnya malah buntoni. Lah margi menika bapak-bapak, ibu-ibu nek wancine kepengin pipis nggih pipis, mboten usah diimpet dangu-dangu. Lah terus Pak nek sampun operasi sing kedadipun jagi setunggal. Sami carane mboten pareng ngempet pipis nggih. Kudu pipis langsung. Terus nomor kali pun ngunjuk toyo petak sing cekapan. Minimal niku setunggal liter setengah. Enjang tangi turu sak derenge napa-napa langsung minum mawon kali gelas ngoten. Terus ngoten siang nggih kali gelas, dalu paling mboten kali gelas lah. Nah napa kok ngoten menawi pipisipun lancar, mangke klepe niku nggih lancar. Terus lajeng nomor kali kelenjar prostatipun akan stabil piyambak. Menawi daharan sing paling sae Pak, menawi damel prostat menika njenengan kedah sing serate kathah. Dados kados sayur-sayur sing serate kathah. Kados saumpami nggih menawi sampun sepuh ngeten nggih, kacang lanjaran angsal tapi mboten pareng dipun masak, dipun lalap. Ngoten nggih. Terus ngoten buah-buah sing kathah serate niku nggih saged buah salak, ngoten niku sae. Terus pisang, ngoten niki serate kathah, ngoten Pak nggih. Terus dados menawi ngengeke mangke lancar, pipise lancar niku sampun saras, Pak. Munjum ekstremenipun mboten pareng kathah-kathah 3 tetes mawon kaping 3. Nggih. Ngoten nggih. Niku mawon. Dados kersane lancar. Mangke menawi njenengan lancar pipise kan mboten panas, mboten netes, ngoten Pak nggih. Pancen sarane dokter nggih kecapean, Pak. Nggih, Pak. Pancen nggih. Bang angkat junjung. Rumiyin. Capek angsal pokoke diimbangi kali toya. Ngoten Pak nggih. Nggih, Pak. Nggih, ngaten. Sampun nggih, matur nuwun. Bantu. Nggih. Pun Pak, lega pun. Nggih, sampun Mas. Nggih. Saya Bayu Diningrat sebagai formulator dari jamu tetes ekstrimen. Anda bisa mendapatkan jamu tetes ekstrimen yang asli di agen-agen yang telah bekerja sama dengan kami. Dapatkan jamu tetes ekstrimen seharga Rp180.000 di tempat Mas Bahrun. Alamat Dusun Trukan, Kelurahan Banyuripan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Nomor handphone 085 878 208516. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jamu tetes ekstrimen. Semoga lekas sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang saya ini sudah lama penyakit ambeien atau wasir, Pak. Kira-kira mulai tahun 70. Nah itu sudah menjual kalau sudah
Kalau berah itu kalau tidak dimasukkan tidak bisa masuk. Kalau tidak pakai sabun tidak bisa. Jadi kalau sudah besar, nah ini mau operasi itu katanya kok nanti dol ya. Nah ini bagaimana penyelesaiannya? Terima kasih. Kalau untuk wasir Pak yang sudah benjolan, yang sudah besar, sering keluar darah Pak? Jarang. Nggih. Terus nyuntulung begini, minum dulu 5 tetes 3 kali sehari Pak nggih. Terus yang kedua, setiap kali buang air besar dioleskan. Nggih, di duburnya diolesaken. Terus yang perlu dihindari, ini pantangannya Pak. Tidak boleh makan pedes. Itu pantangan nomor 1. Sudah namanya pedes, nyuntulung sama sekali jangan sampai betul-betul mengecil. Kalau jenengan lulus 3 bulan selesai masalahnya. Gimana? Jangan, pokoknya yang pedes-pedes, yang merangsang tidak boleh. Terus buah-buah yang merangsang itu seperti nanas, seperti pisang, seperti durian, nangka, itu jangan, tidak boleh. Jadi kalau saran saya cari buah yang ringan. Buah yang ringan itu seperti pepaya, itu Pak ringan. Pisang pun tidak pisang raja, pisang Ambon itu boleh. Nah, terus yang kedua makan sayur yang berserat tinggi. Itu, terus yang ketiga banyak minum air putih. Niku, kalau nek purun malih kalih dedek, kalih bekatul. Dahar bekatul untuk seratnya supaya bagus, supaya buang air besarnya lancar. Ngoten nggih? Oh, mboten. Nek sampun nambahin berarti mboten lancar ini. Oh, nggih. Itu lancar buang air besarnya, tapi pembuluh darahnya belum lancar. Ngoten. Terus ambeien itu, wasir itu, ini Bapak Ibu sekalian saya kasih tahu, kenapa sih orang kok bisa kena ambeien? Kenapa sih orang kok bisa kena semacam itu? Itu karena awal mulanya ketika buang air besar itu sering ditahan. Itu nomor 1. Terus nomor 2 kurang minum. Nah, akhirnya sering bedegelen. Kalau orang Jawa bilang itu sering bedegelen. Lama-lama akhirnya terjadi penyumbatan pembuluh darah. Akhirnya mendol jadinya ambeien. Nah, seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi ambeien, bagaimana caranya? Seratnya harus cukup makanannya. Begitu seratnya cukup, maka buang air besar itu betul-betul tuntas, bersih gitu dalam usus itu. Nah, ini Pak, kalau jenengan betul-betul taat, aturannya 3 bulan pasti sudah kecil. Banyak Pak kasusnya yang sampai keluar berulang-ulang banyak. Kemarin sudah ada yang sampai 15 tahun, ada yang kurang 4 tahun. Jadi memang butuh sabar 3 bulan. Dengan cara makan yang sehat. Jadi sayurnya yang banyak. Sayur yang paling banyak membantu ambeien Pak ya. Membantu gitu kayak kubis gitu itu. Kubis itu bagus. Bekatul lah Pak paling gampang. Kemarin yang di Nganjuk itu berapa lama Mas? 3 bulan ya. 3 bulan Pak, rata-rata 3 bulan. Nggih. Nggih. Ganggu sudah, iya. Sudah mengganggu, betul. Nggih. Tapi nyuwun tolong niku wau pantangane, jangan makan pedes blas. Niku mawon. Terus nggih nek pesen wis pokoke pedes pinggir. Nah, ngoten nggih. Nyuwun tolong niku mawon. Tetes ping 3 rumiyin. Terus habis gitu setiap buang air besar dioleskan. Nggih, ngaten nggih. Bu Warti. Bu Warti wonten nggih? Oh nggih, monggo. Monggo Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyuwun sewu nggih Pak. Kula nyuwun prisa, kula niki sakit epilepsi sekitar sampun 1 tahun. Kula ten dokter sampun tenggene Pak Bambang, teng rumah sakit sampun. Niki wonten jamu niki kula tumbas sampun meh telas kalih hadah niki tesih sekedhik. Terus niku dek mben niku kula ubat king dokter mboten kula unjuk. Niku kok kumat malih. Ngeten. Nika kadang-kadang kula niku sering teng tiyang ngoten niku pun apal terus
Ical yeling supen ngoten. Sering biasanipun 1 bulan ngoten kimat ping pinten Bu biasane? Mboten Pak niku mboten mesti kumate niku niki jane pun dangu. Nggih. Kan mendhet obat niki. Nggih. Kula unjuk niku sedinten ping kalih. Gangsal tetes. Terus obat king dokter kula dikandelaken nggih. Kula unjuk ping setunggal. Oh ping setunggal nggih. Ngeten Bu caranipun. Dados epilepsi kan penyakit sing menaun nggih. Tengene saraf. Obat dokter jenengan tetep konsumsi rumiyin. Soalnya isine kan namung vitamin damel saraf nggih. Lah ekstremenipun jenengan unjuk pinten gangsal tetes ping kalih. Napa pinten nggih? Gangsal tetes. Mangke gangsal tetes ping kalih. Lah sejatosipun nek badhe kimat kan kraos nggih. Mboten atus kraos. Kadang-kadang kan mulai gliyeng, mulai kepengin lenggah kan ngoten biasane, mboten. Mboten jujuk semaput. Jujuk semaput ngoten. Nggih. Kumate dik mben nika pas tilem jam kalih terus jam sekawan nggih. Nggih. Dados mangke ngaten caranipun. Tetep jenengan unjuk ngoten Bu nggih. Terus nyuwun tulung kalih niki Bu nggih, jenengan dari Bekatul kala wau Bu nggih. Oh nggih. Nggih, damel nutrisi sarafipun. Nggih. Ngoten nggih. Menawi kula sakjane kagungan namine Tosim. Nggih. Tosim premium tapi duka wonten ta mboten mriki? Napa? Tosim premium ada. Nggih, mengken. Tosim premium niku diunjuk dalu badhe sare. Paling mboten setunggal minggu kaping kalih napa kaping 3, Bu. Nggih. Terus niku carane ndamel susu niku mboten parang damel toyo panas tapi damel toyo anget. Toyo panas riyen dilebetaken, baru toyo asrep, baru mateng-mateng dipun paringi Tosim, baru dipun unjuk. Nggih. Ngoten nggih. 1 minggu paling mboten kaping kalih ngoten lah. Nggih. Napa kaping 3 badhe sare kemawon. Nggih. Niku damel nutrisinipun saraf kalih memperbaiki nggih menawi wonten sing ngrisak tenggene sarafipun. Nggih. Tapi ra didangu terus terang penyakit epilepsi niku ra didangu, tapi disabari. Menawi kin jenengan sampun saged ngendaliaken emosi niku mesti saras. Wonten kathah kancane kok sampunan nggih. Kula kagungan priase TVRI Surabaya niku nggih riyen epilepsi. Sakniki nggih sampun alhamdulillah sampun saras mboten atus kumat ngoten. Dados saged saras pun ajrih. Nggih ngoten nggih. Sing penting bunga, Bu nggih. Sing penting bunga. Damel terus aktivitas nggih. Obat saking dokter nggih tesih diunjuk. Diunjuk dipun jaraki setunggal jam napa kalih jam ngoten nggih. Ngaten caranipun. Unjuk setunggal-tunggal niki. Setunggal rumiyin, tapi menawi sampun interval dangu mboten dikirangi nggar kedhik ngoten nggih. Mboten pareng kaget. Niki berubah kaget nggih malah kumat ngoten nggih. Mangke. Ngoten nggih. Matur nuwun nggih. Nggih, matur suwun Bu Warti. Tasih kuwatah niku. Dados kedah sabar rumiyin nggih. Sesuai nomor antrianipun mangke nggih. Salajengipun wonten Pak Poniran nggih. Pak Poniran nuwun sewu. Monggo Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nuwun sewu nggih Pak. Kula nyuwun prisa, kula niki sakit epilepsi sekitar sampun 1 tahun. Kula ten dokter sampun tenggene Pak Bambang. Teng rumah sakit sampun. Niki wonten jamu niki kula tumbas sampun meh telas kalih hadah niki tesih sekedhik. Terus niku dek mben niku kula obat king dokter mboten kula unjuk. Niku kok kumat malih. Ngeten. Nika kadang-kadang kula niku sering teng tiyang ngoten niku pun apal terus kadang-kadang yeling supen ngoten. Sering biasanipun 1 bulan ngoten kimat ping pinten Bu biasane? Mboten Pak niku mboten mesti kumate niku niki jane pun dangu. Nggih. Kan mendhet obat niki. Nggih. Kula unjuk niku sedinten ping kalih. Gangsal tetes.
Terus obat king dokter kula dikandelaken nggih. Kula unjuk ping setunggal. Oh, ping setunggal nggih. Ngeten Bu caranipun. Dados epilepsi kan penyakit sing menaun nggih. Tengene saraf. Obat dokter jenengan tetep konsumsi rumiyin soalnya isine kan namung vitamin damel saraf nggih. Mangke gangsal atus ping kalih. Lah sejatosipun nek badhe kimat kan kraos nggih. Mboten atus kraos. Kadang-kadang kan mulai gliyeng, mulai kepengin lenggah kan ngoten biasane mboten. Mboten jujuk semaput. Jujuk semaput ngoten. Nggih. Kumate dik mben nika pas tilem jam kalih terus jam sekawan nggih. Nggih. Dados mangke ngaten caranipun. Tetep jenengan unjuk ngoten Bu nggih. Terus nyuwun tulung kalih niki Bu nggih, jenengan dari Bekatul kala wau Bu nggih. Oh nggih. Nggih damel nutrisi sarafipun. Nggih. Ngoten nggih. Menawi kula sakjane kagungan namine Tosim. Nggih. Tosim premium tapi duka wonten ta mboten mriki? Napa? Tosim premium ada. Enten nggih mengken. Tosim premium niku diunjuk dalu badhe sare. Paling mboten setunggal minggu kaping kalih napa kaping 3 Bu. Nggih. Terus niku carane ndamel susu niku mboten parang ndamel toya panas tapi ndamel toya anget. Toya panas riyen dilebetaken baru toya asrep baru mateng-mateng dipun paringi Tosim baru dipun unjuk. Nggih. Ngoten nggih. 1 minggu paling mboten kaping kalih ngoten lah. Nggih. Napa kaping 3 badhe sare kemawon. Nggih. Niku damel nutrisinipun saraf kalih memperbaiki nggih menawi wonten sing risak tenggene sarafipun. Tapi ra didangu terus terang penyakit epilepsi niku ra didangu tapi disabari. Menawi kin jenengan sampun saged ngendaliaken emosi niku mesti saras. Wonten kathah kancane kok sampunan nggih. Kula kagungan periase TVRI Surabaya niku nggih riyen epilepsi. Sakniki nggih sampun alhamdulillah sampun saras mboten atus kumat ngoten. Dados saged saras pun najrih. Nggih ngoten nggih. Sing penting bunga, Bu nggih. Sing penting bunga. Damel terus aktivitas nggih. Obat saking dokter nggih tesih diunjuk. Diunjuk dipun jaraki setunggal jam napa kalih jam ngoten nggih. Nggih. Ngoten caranipun. Unjuk setunggal-tunggal niki. Setunggal rumiyin, tapi menawi sampun interval dangu mboten dikirangi nggar kedhik ngoten nggih. Mboten pareng kaget. Niki berupa kaget nggih malah kumat ngoten nggih. Mangke. Ngoten nggih. Matur nuwun nggih. Jadi skizofrenia itu penyakit halusinasi, jadi dia gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa, dia susah tidur, dia melamun, pekerjaannya terbayang-bayang. Jadi dia selalu dalam ketakutan. Nah, saran saya begini. Jadi orang-orang yang penyakit ini memang agak berat, minumnya juga butuh banyak. Jadi setiap kali dia halusinasi, jadi itu hampir sama orang sakau seperti itu Mas. Jadi penanganannya bersama dengan orang sakau, minumnya 15 tetes 3 kali sehari. Kemudian yang kedua, diperbanyak aktivitas. Jadi tidak boleh didiamkan dalam kamar, kemudian diasingkan, dia lebih parah kondisinya. Tapi ketika dia dilibatkan dalam satu aktivitas, itu akan sangat membantu rangsangan-rangsangan sarafnya untuk kembali ke normal. Dengan cara apa? Dimanusiakan. Diperhatikan. Jadi dia dikasih job, dikasih pekerjaan, dikasih tanggung jawab. Memang hasilnya tidak maksimal, tapi itu sangat membantu. Sama dengan orang-orang yang kita tangani dalam kasus narkoba, orang-orang ketergantungan minuman keras, ketergantungan macam-macam, kita menanganinya sama dengan ini, dengan aktivitas dosis tinggi 15 tetes 3 kali sehari. Baik, terima kasih. Pak Bayu, saya mau tanya. Oh, kalau manggil Pak Bayu ini Wahyu. Wahyu Ilahi. Anak alergi pilek sejak kelas 4 sampai sejak kelas 4 SD. Sekarang anak kelas 9 hampir kelas 10. Anak saya sudah berobat ke dokter. THT, digurah, berobat ke Sinsai sudah tapi tidak sembuh. Apa obat eksperimen bisa menyembuhkan alergi pilek anak saya? Terima kasih atas penjelasannya Pak Wahyu. Pak Bayu. Pak Badi nih. Pak Badi. Nama saya dipanggil orang Pak Badi karena singkatan dari Bayu Diningrat seperti itu. Jadi untuk kasus-kasus alergi ini luar biasa, Mas. Kalau Indonesia penyakit pembunuh nomor 1 itu adalah kanker. Tapi kalau di luar negeri pembunuh nomor 1 itu alergi. Jadi kalau untuk mengatasi alergi terus terang Pak, Bapak atau Ibu tadi yang tanya ya. Tapi yang jelas butuh waktu.
Cara mengatasinya begini, ekstremen sangat bagus, tapi minta tolong ada persyaratannya. Yang pertama, pengobatannya tidak boleh berhenti minimal 3 bulan. Jadi mengkonsumsi ekstremen rutin 1 hari minimal 5 tetes 1 hari sekali. Kemudian yang kedua, dibarengi dengan minum air putih yang cukup. Kemudian yang ketiga, usahakan ya 1 minggu 2 atau 3 kali minum air kelapa. Jadi air kelapa itu adalah obat anti alergi yang paling bagus. Syukur-syukur cara membuatnya seperti ini, Mas Reza. Jadi air kelapa itu ditetesi dengan ekstremen, dibiarkan dulu selama 2 jam baru diminum. Itu khasiatnya dahsyat sekali. Jadi bukan untuk apanya, tapi dia membantu mengatasi alergi. Nanti ketika bangun tidur sudah tidak alergi lagi, atau kena udara dingin sudah tidak alergi lagi, maka itu berarti sudah bagus pertandanya seperti itu. Dan tenang, ada banyak orang yang seperti ini. Itu Bapak ya. Betul. Baik, untuk supaya suasana hari ini tidak begitu tegang, saya ingin sajikan satu komposisi dulu Pak Bayu, dan Pak Bayu silakan istirahat dulu sebentar. Dan teman-teman silakan aja yang ingin bergabung masih di 081331176050. Sekali lagi 0. Saya Bayu Diningrat sebagai formulator dari jamu tetes ekstremen. Anda bisa mendapatkan jamu tetes ekstremen yang asli di agen-agen yang telah bekerja sama dengan kami. Dapatkan jamu tetes ekstremen seharga Rp180.000 di tempat Mas Bahrun. Alamat Dusun Trukan, Kelurahan Banyuripan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Nomor handphone 085 878 208516. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jamu tetes ekstremen. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini cuma adanya laporan, Pak. Yang menderita sakit itu istri saya. Iya, Pak. Sejak pertama itu diperiksa dokter saraf, suruh scan, keterangannya oh ini stroke. Ternyata terus opname 10 hari, suruh pulang. Terus pulang itu sekarang dia itu makan biasa, berjalan biasa tapi mudah lelah. Tenaga minim. Iya, Pak. Dan terus itu kalau jalan tuh ya biasa mudah lelah dan terasa kelemun-kelemun. Iya, betul. Matanya agak kabur gitu loh, Pak. Iya, betul, Pak. Ya. Terus itu saya mulai dari dokter, saya terus dengar siaran dari sini. Saya beli baru habis 2. Iya. Tapi katanya sudah terasa agak ringan gitu loh. Iya. Ada perkembangan. Terus umpama obat ini dicampur dengan obat, dokter gimana Pak? Minumnya itu boleh apa enggak? Gitu. Iya. Itu pertama tenaga, kedua kelemun-kelemun, ketiga matanya agak itu loh kabur. Iya. Kalau boleh tahu Pak, berat badannya kira-kira berapa Pak? Gemuk atau kurus atau sedang? Orangnya gemuk, makannya biasa Pak. Dan pagi itu udah minta makan. Nggak tahan lapar. Pagi siangnya saya kesini tadi udah makan lagi, tapi nggak banyak. Badannya beratnya kurang lebih 65. Iya. Minum air putih sering haus enggak Pak dia Pak? Sering, tapi ya saya katakan ya kurang banyak minumnya, kurang banyak. Cuman pagi itu paling banyak 2 gelas. Iya. Ya, air putih itu. Terus kalau pipisnya atau seperti kencingnya? Pipisnya biasa pipis, sering pipis, tapi dia sering saya antar. Iya. Saya takut kalau jatuh gitu loh. Iya. Dokter katakan jangan sampai jatuh. Iya. Kalau malam sering pipis enggak Pak kalau malam? Sering. 1 malam itu 3 kali kurang lebih 3 kali 2 kali. Terus oleh dokter garam tidak boleh sama sekali. Dan tensinya itu tidak stabil Pak. Iya. Pernah dikontrolkan gulanya Pak? Gulanya enggak apa-apa. Bagus. Semua bagus. Cuman itu sering dikontrol anaknya sendiri kan juga perawat gitu. Oh iya Pak. Sering dikontrol. Tapi dikatakan jangan sering tensi, nanti takut. Iya betul. Dokter mengatakan jangan banyak garam, nanti bisa lumpuh. Gitu. Iya betul. Terus itu saya
mohon Iya, bantuan. iya Pak, betul. Ya Nak Bayu, ya Pak Bayu. Ya dia lekas sembuh. Nggih, Pak. Karena saya itu kan sudah tua, ibunya juga sudah tua. Kalau Nak Bayu tua anak saya paling pertama sudah 42 umurnya. Kalau Pak Bayu paling 30. Iya. Ya itu saja yang saya laporkan. Jangan orangnya saya ada sini nggak mau, dia nanti takut jatuh naik sepeda motor. Iya, Pak. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Iya, jadi untuk kasus yang stroke tadi yang betul, Pak. Jadi bukan hanya karena ini saya jelaskan bukan untuk Bapak juga, untuk pendengar sekalian yang sama-sama mendengarkan acara ini. Jadi stroke itu bukan karena kebiasaan darah tingginya saja, juga bukan. Tapi juga bisa karena darah tinggi. Tapi stroke juga bisa disebabkan karena asam urat, juga bisa disebabkan karena kolesterol. Nah, karena itu ketika dokter menyarankan tidak boleh konsumsi garam sama sekali, ada kemungkinan karena asam uratnya kemarin tinggi berarti. Nah, karena itu yang penting yang saya sampaikan, bagaimana supaya proses kesembuhan ini bisa lebih cepat, seperti itu Pak ya. Jadi kita harus ngasih, bukan berarti tidak boleh dicampur dengan obat dokter. Kalau kondisi sekarang sudah lebih bagus, lebih baik kita stop dulu obat kimianya, kita kembali yang betul-betul ke yang herbal. Saran saya yang boleh saya sampaikan Pak, mungkin nanti Bapak bisa saya segera mungkin carikan nutrisi untuk saraf. Saya sering kali paling mudah dan paling murah itu, kalau saya sarankan pakai tajin bisa, enggak apa-apa. Kalau seandainya tajin dia bagus, tapi lebih bagus lagi sebenarnya pakai bekatul. Bekatul dedek Pak ya. Jadi bekatul itu cari yang bagus, diayak. Kemudian kalau ada open, di open, nanti setelah mateng dimasukkan dalam toples. Di setiap hari dibuatkan kayak kopi seperti ini, diminum pagi sama sore hari. Atau kalau mau dimakan langsung juga gurih rasanya. Gurih. Nah, jadi ketika itu dilakukan, itu menjadi makanan untuk saraf, Pak. Dan itu sangat efektif. Saya punya pasien-pasien yang urusannya dengan saraf, saya kasih makan seperti itu, mereka semua rata-rata bilang bagus. Ngapunten, unjuk Empro berapa tetes satu hari, Pak, sekarang? 3x3. 3x3. Kalau sudah dedek sudah? Enggak dedek. Kalau sudah enggak dedek bisa dinaikkan ke 5x3, Pak ya. 5 tetes kali 3 kali sehari. Diusahakan sebelum makan. Iya, sebelum makan gitu Pak ya. Jadi nanti coba dipraktekkan. Nanti kalau ada apa-apa, nanti jenengan bisa konsultasi di nomor ini, nanti ketemu saya SMS di situ. Pasti dijawab Pak ya. Jadi itu sudah, terima kasih banyak nggih. Sulit untuk dihubungi karena orang terkenal itu kan sulit Pak ya. Ini maaf Pak Bayu, Mas Resa. Masih makasih penjelasan, dan saya tanya lagi. Kalau pengen cepat punya anak apa bisa? Karena udah kawin 5 tahun belum ada momongan Bapak. Jadi ini juga salah satu pertanyaan tren. Ya. Jadi begini, ini saya ulang lagi. Mungkin di beberapa talk show kami kita sudah sering nyebutnya. Jadi untuk teman-teman yang kepingin punya momongan, yang kepingin sehat, caranya seperti ini. Minum ekstrimen suami istri minimal 1 hari 10 tetes. Jadi 1 hari sekali tidak masalah, terutama kalau bisa sebelum berhubungan. Kalau mau lebih mujarab, minta tolong diambilkan umbinya rumput teki. Jadi akarnya rumput teki itu ada umbinya sama daunnya sekali. Ambil sekitar 5 biji, 10 biji, direbus dengan air. Kemudian airnya diminum. Dan usahakan itu dilakukan pada waktu masa-masa subur. Jadi masa-masa subur itu adalah hari ke-14. Jadi kalau bisa hari ke-12 itu sudah mulai jamu rumput teki yang direbus, ditetesi dengan ekstrimen 10 tetes sampai hari yang ke-17. Jadi melakukan hubungannya di masa-masa itu. Soalnya kenapa kok seperti itu? Banyak cara-cara yang lain yang sudah ditempuh banyak orang untuk meningkatkan kandungan. Jadi mereka kadang-kadang anaknya hasilnya juga tidak sehat betul. Jadi kalau mau sehat sekalian sehat, kalau punya anak sekalian sehat, seperti itu. Jadi buat anaknya di usia-usia subur itu. Jadi diminumi jamu seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Itu penting karena dari banyak testimoni kami, mereka punya anak yang luar biasa sampai tidak tahu. Kami sudah berapa kali banyak orang berterima kasih
Sampai ya jangan dikasih nama ekstremen lah, anak dikasih nama. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Pak. Kalau Bapak Sugiono daleme Kuwajon Desa Sambiroto. Nggih, Pak. Niki keluhan kula niki anu Pak Bayu. Sikil kula sing sebelah kiri niki. Nggih. Niki abu. Angger nek tilem ngoten nggih. Bangun nggih alit. Tapi nek kangge melapang jujur kok mentek ngoten. Mentek malih. Riyen sering kecelakaan ngoten. Nggih. Tapi riyen nggih rentak ringan tapi mboten napa-napa dirongsen ngoten Pak Bayu. Nggih, Pak. Kalih napa niku? Teng anu niki lho, teng persendian niku kemeng-kemeng danten. Nggih. Niku ken ngaten. Nggih, Pak Bayu. Saranipun pun sare dalu-dalu, pun siram dalu-dalu, pun ngonjok sing es-esan riyen, Pak. Nggih. Dados niku terus nomor kalih niki kan asam urat inggil niki. Oh, nggih. Nggih, dados hindari bayem, hindari sing jeroan, hindari gajih, hindari kerupuk, hindari micin. Oh, nggih. Nggih. Terus asal tetes ping kalih ngaten mawon. Terus diparingi toya pethak ingkang kathah. Oh, nggih. Kalih guru niku empane cengeng. Nggih, leres. Niki soalé amargi tensine darah kok normal, Pak Bayu nggih. Niki keju pegel terus mawon kemeng ngaten mawon. Nggih, keju kemeng danten nggih. Niki wae hindari niki mau. Dados toya es mboten pareng, siram dalu-dalu mboten pareng, terus ngoten bayem mboten pareng, jeroan, gajih, kerupuk mboten pareng, micin mboten pareng. Nggih. Niku mawon. Niku kan mesti langsung cepet dinten sekali napa kalih mboten napa. Ping kalih gangsal tetes. Gangsal tetes ngoten mawon. Toyanipun dipun kathah ngunjuk toya, kersane racune nang cepet medal, akhirnya cepet saras danten. Kula unjuki ping sedasa. Nggih, mboten napa nggih. Tapi ping kalih nggih. Nggih, leres mboten napa. Nggih, Pak, ngaten nggih. Matur nuwun. Kalih anu yoga kula niku lho. Kayak ngasam lambung kalih. Nek kan gampang ratap dedeg ngoten. Setri iki, setri asam lambung. Nggih anu pun kagungan putra setunggal. Sampun berarti sampun niku nggih jalur apa istri? Setri nggih. Menawi kersa ngunjuk ekstremen Pak, asam lambung niku diunjuk 3 tetes saderengipun dahar. Oh, saderengipun dahar. Nggih, pagi, siang kali dalu. Saderengipun dahar. Nggih. Nggih, soalnya napa terus hindari pedes, hindari kecut niku. Nggih. Terus dare diatur terus mateng-mateng. Ya niku lah sama cekap hindari kopi rumiyin ngoten. Oh, kopi nggih. Mboten parek. Mulai jenengan nggih ngoten kopi pun riyen Pak nggih. Kopi mboten nggih. Mboten riyen. Mungkin menawi sampun sares danten ya asal nyobi-nyobi kumat malih ngoten. Oh, nggih. Saged dipun toya pethak mawon. Toya pethak ingkang kathah nggih. Kersane sehat niki sakjane ya sehat kok sakjane. Sehat nggih, sehat nggih. Saestu niki sehat, cuman ya asam urat kemawon. Nggih, asam urat nggih. Nggih, ngaten. Nggih, sampun matur nuwun Pak Bayu. Assalamualaikum. Saya Bayu Diningrat sebagai formulator dari jamu tetes ekstrimen. Anda bisa mendapatkan jamu tetes ekstrimen yang asli di agen-agen yang telah bekerja sama dengan kami. Dapatkan jamu tetes ekstrimen seharga Rp180.000 di tempat Mas Bahrun. Alamat Dusun Trukan, Kelurahan Banyuripan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Nomor handphone 085 878 208516. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jamu tetes ekstrimen. Semoga lekas sembuh. Bisa langsung ditutup sekalian Pak Bayu. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir. Ada yang mau disampaikan, monggo Pak Bayu sekalian. Jadi saya sampaikan kepada pendengar yang ada di rumah, dari Solo, dari Nganjuk, dari Madiun, dari Ponorogo, juga dari kota-kota lain yang saat ini sedang bersama kami. Saya berterima kasih banyak karena waktu mulai dari jam 9 hingga jam 2:30 on air terus. Dan saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini bisa menjadi satu jawaban bagi kesembuhan bagi penyakit kita. Dan ini menjadi satu semangat bahwa bukan hanya satu orang yang sakit, tapi banyak juga orang yang sakit.
dan semua orang sama menantikan kesembuhan. Mudah-mudahan datangnya ekstrimen bisa menjadi satu jawaban untuk kita memperoleh kesembuhan. Itu saya sampaikan, terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Monggo langsung saja nggih.